Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Untuk pada kesempatan video kali ini, kita akan belajar bersama-sama untuk membuat peta dari ArcGIS. Namun, peta di sini sudah ada template-nya, jadi kita tinggal masukkan database-nya. Nah, untuk database-nya sendiri, kita bisa download ya. Kita ketikkan lapakgis, nah, seperti ini. Tinggal kita pilih lapakgis. Kita pilih yang save file. Ini, nah, di sini ada kumpulan data SAP gratis seluruh Indonesia. Nah, ini kita bisa download gratis, tentunya dengan ketentuan syarat-syarat yang diberikan oleh pihak Lapakdis sendiri ya. Ini bisa kita download semua data-datanya, data-data yang kita perlukan ya. Kemudian yang untuk bawah ini ada kumpulan data SAP Premium. Nah, di sini itu ada berapa item ya. Nah, di sini data ini adalah data yang berbayar. Ini data berbayar semua. Oke, untuk kita mulai bisa download. Kemudian kalau sudah kita download, hasilnya nanti database-nya seperti ini ya. Nah, ini adalah data-data yang sudah di-download gratis tentunya. Nah, kemudian untuk apa? Untuk template-nya kita bisa menggunakan ini, save file template kebutuhan insert peta. Nah, ini bisa kita download. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini bisa digunakan pada versi 10.0 sampai dengan 10.8. Nah, seperti ini. Download, kalau kita sudah di-download, maka hasilnya akan seperti ini teman-teman. Kita cari dulu hasilnya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi kita buka yang ini, yang data template kedua. Kita tunggu sebentar. Nah, template-nya yang sudah kita download tadi dari Lapakgis ya. Lapakgis tadi hasilnya seperti ini template-nya. Jadi isinya adalah seperti ini. Ini adalah data frame pertama, di mana ini adalah layout atau view utama ya. View utama. Ini isinya ada OSM standar. OSM ini maksudnya kepanjangannya dari OpenStreetMap. Jadi dia sudah secara satu kesatuan dia membentuk peta yang isinya di situ ada desa, kota, jalan, dan lain-lain. Nah, ini misalnya kita ingin saya menyontohkan petanya ingin kita buat di daerah kota saya, jadi tinggal kita masukkan ya. Ini adalah data yang kita download tadi. Nah, seperti ini datanya. Tinggal kita add data di latihan, di folder latihan. Caranya misalnya ini tidak muncul di sini ya. Teman-teman bisa connect to folder ini. Nah, bisa kita cari nih di mana tempatnya. Misalnya di latihan nih. Nah, tinggal kita oke kan. Nanti di sini akan muncul ya. Nah, tinggal kita masukkan Kota Palangkaraya. Sorry, ini belum. Nah, kalau kejadian seperti ini kan masih tergabung ke data frame insert 1 ya. Jadi kita aktifkan dulu seperti ini. Nah, baru kita add lagi juga. Kita add lagi Kota Palangkaraya. Nah, hasilnya akan ke atas. Kemudian yang ini kita remove. Oke, kalau sudah seperti ini,
kita klik kanan, kemudian, zoom to layer. Karena kalau kita geser itu kan kelamaan ya, ini kan sementara ini petanya berada di Pulau Jawa. Nah, zoom to layer, nah seperti ini. Kemudian skalanya jangan lupa kita atur, misalnya kita pengen skala 1/400.000, seperti ini. Kemudian ini kita color aja, outline kita edit, batas kabupaten ya, ini 0,5. Jadi kemudian ini kan grid-nya terlalu banyak ya, bisa kita edit supaya nggak terlalu penuh dengan interval, sorry, grid-nya, grid-nya, nah intervalnya kita besarin, 15. Oke, kita lihat hasilnya, kita terapkan, nah seperti ini, biar nggak terlalu ramai garis. Kemudian kalau garis ini kan garis lurus ya, garis tegas. Kalau kita pengen garis putus-putus bisa kita properti, kemudian lines, simbol kita ganti dengan garis putus-putus. Yang dot ini atau ini juga bisa. Abu-abu 0,5. Hasilnya akan lebih sok ya, lebih enak dipandang. Nah, kalau sudah jadi view seperti ini kan tentunya masih kurang lengkap, isinya masih terlalu sederhana. Bisa kita masukkan desanya, coba kita masukkan desanya. Nah, seperti ini. Tinggal kita munculkan labelnya. Ini di label, kemudian label kita centang. Ini add kode kita ubah ke nama objek. Nah, kalau kalau ini gaya gaya penulisan ini bisa selera ya, mau Arial ataupun apa. Nah, ini kita kecilin. Oke, coba kita lihat. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian untuk poin bisa kita ganti, misal kita kurang kurang suka dengan bentuknya, kita ganti misalnya circle, kita ubah 8. Nah, kalau masih kebesaran kita kecilin lagi 6. Nah, kalau kita rasa sudah cukup, sudah oke. Kemudian eee, perumpamaan desa ini kan masih seperti nggak jelas ya, jadi kita bisa lebih lebih timbulkan lagi penulisannya. Kita bisa pilih simbol ya, simbol, kemudian edit simbol, remas, kita pilih halo, message-nya kita beri 1. Oke. Nah, lebih apa ya, lebih kelihatan ya bahasanya, penulisan kata-katanya. Kalau sudah seperti ini, saya anggap view utama sudah selesai ya. Kalau sudah selesai seperti ini, kita tampilkan insert petanya. Oke, kita ini judul judul peta kita ganti, misalkan di sini judulnya peta administrasi, batas administrasi.
ini kebesaran, jadi kita kecilkan dulu. Ini, ya ini sudah otomatis semua skala. Nah, proyeksi ini biasanya, dia biasanya kalau UTM ini kita isi Universal Transformator, cuma di sini berhubung menggunakan Wego Graphic, coba kita delete aja yang ini, kita pakai sistem grid aja ya. Sistem grid, gridnya geografi, ini kita delete aja. WGS 84 karena kita, nah dari mana kita bisa tahu WGS 84? Kita bisa cek di sini, data frame, di petanya, koordinat sistem. Nah ini, nih, WGS 1984. Zona ini biasanya untuk proyeksi sistemnya UTM ya. Jadi kalau grid geografi ini nggak usah menggunakan zona, cukup WGS 84 aja. Oke. Nah, kemudian kita edit bagian insert peta. Insert peta ini dia berada di data frame yang berbeda ya. Jadi berbeda dengan data frame view view utama. Jadi dia di sini ya penempatannya. Untuk mengaktifkan view dari insert peta ini kita aktifkan ya. Kita aktifkan data frame yang untuk insert peta, diaktifkan. Nah, di sini kan masih kosong. Jadi ini ada tanda seru. Kenapa demikian? Karena biasanya kalau kita ngopi project itu harus mengkonekkan kembali, ya kan, mengcopy project teman atau siapapun itu harus mengkonekkan kembali. Jadi ini harus sama, ibu kota negara ini harus sesuai. Gimana caranya? Kita klik di sini, klik 2 kali ya. Nah, kita cari yang kita download ya. Ini bagian dari kesatuan yang kita download dari Lapakis tadi. Nah, kita cari. Jadi kita menyimpannya di, sorry, saya menyimpannya di sini ya. Nah ini dari Apakis ya. Nah ini ibu kota negara, jadi harus sama juga. Nah ini ibu kota negara. Oke, kita add. Nah jadi seperti itu. Jadi dia akan otomatis. Nah untuk yang kedua ini saya rasa kalau saya ya itu nggak perlu ya. Yang sepeda kedua ini hanya yang pertama, cuma kita nanti akan besarin sedikit. Coba kita delete aja yang kedua, tinggal kita remove. Nah, untuk penempatan sepeta saya biasanya di bawah, tergantung ini ya, tergantung selera. Nah, biasanya kita besarin seperti ini.
Nah, untuk, eee, agar dia sesuai posisi, jadi kita kopikan aja ini, kota Palangkaraya ini, kita tarik aja ke bawah, sekali sini, kita zoom tuh layer. Nah, ini kan terlalu besar, terlalu dekat ya, jadi kita kita besarkan skalanya ke, eee, 1.000.000. Nah, berarti di sini area yang dipetakan. Nah, di garis merah ini adalah peta yang kita petakan. Oke, kemudian di bawahnya ini juga ada sumber data. Sumber data kita bisa bisa isikan sumber datanya misalnya dari Lapagis, kemudian peta rupa bumi Indonesia, kemudian peta SK misalnya, SK apa misalnya. Kalau ada kita masukkan di sumber data. Sementara untuk contoh saya masukkan karena data saya ambil dari Lapagis, makanya sumber datanya saya isikan lapagis.com. Oke, setelah itu baru bagian legenda. Ada yang ketinggalan, data tarik aja ya. Itu kemudian bagian legenda bisa kita tarik aja ini. Misal di sini. Nah, untuk legenda kita aktifkan lagi data frame peta. Tujuannya untuk membuat legenda otomatis yang ada di sini ya. Kita aktifkan. Oke. Kemudian kita buat legenda otomatis, insert, pilih insert, legenda. Nah, kita pilih misalnya ini kan contohnya cuma desa dan batas administrasi Kota Palangkaraya. Misalnya teman-teman mau yang lebih lengkap nanti bisa memasukkan sungai, kemudian jalan ya. Kemudian ini hanya sebagai contoh, kemudian berikutnya, berikutnya, berikutnya selesai. Nah, karena tadi cuma dua ya, jadi yang di OSM ini tidak bisa otomatis masuk di legenda, jadi hanya save file ini yang bisa otomatis dibuat legenda. Jadi kalau mau misalnya legenda ini lengkap ya masukkan semua dalam misalnya S1 jalan dan sungai ya. Kemudian ini kita edit dulu, kita convert to grafik di ungroup, legenda kita delete, kemudian kita ungroup lagi yang ini ya, bisa kita edit batas, sorry, batas kota Palangkaraya ya. Sorry, batas kota atau
atau kabupaten. Kalau kebesaran kita kecilkan, fontnya. Ini kita undur dulu. Nah, ini kan 14 bisa kita kecilkan 12 misalkan. Kalau masih terasa besar, kita kecilkan lagi. Jadi 12. Kalau misalnya ini terlalu dekat, bisa kita turunkan ya, teman-teman. Turunkan, ini juga kita turunkan. Kemudian ini kalau terlalu kecil bisa kita besarkan. Nah, kemudian arah mata angin juga bisa kita ubah sesuai selera. Kalau kita nggak mau pakai ini, kita bisa tinggal ubah ya. Style, ini kita ubah. Saya mau ini, tinggal klik. Misalkan mau yang lain, tinggal kita klik ya. Kalau mau ini ya, kalau kita klik, oke. Nah, dia akan berubah, tinggal kita besarkan. Oke, seperti ini. Oke, kalau sudah semua, tinggal kita konversi ke JPEG ataupun PDF. Jangan lupa kita simpan dulu ya projectnya. Kalau kita save as dulu supaya tidak merusak template yang utama tadi, yang induk. Nah, kita simpan di foldernya. Kita simpan. Nah, kalau sudah kita simpan, hasilnya akan di sini. Tidak merusak template yang induk tadi. Kemudian tinggal kita export map ke JPEG ataupun PDF misalkan. Kali ini saya akan ke JPEG dulu ya, ke desktop supaya gampang bukanya nanti. Kita simpan. Oke, kita akan lihat hasilnya. Nah, ini hasil dari eksportan tadi, kita lihat. Nah, lumayan tajam ya hasilnya. Kemudian untuk OSM juga agak-agak pecah karena kan dia database ya sistemnya yang tidak bisa diubah. Nah, mungkin cukup sekian ya contoh peta dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua.